ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bersama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad. Alhamdulillah dia sudah sehat kembali dan insyaallah nanti bisa meneruskan kembali pengajian rutin di subuh. Juga pada Ketua DAN TKN Ustaz jajarannya, para jemaah sekalian, para bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat yang mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada jemaah sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga sampai detik hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti wabil khusus kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin ila amqala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu ijtinabun najasi, wala yajibu dan tidak wajib ijtinabun najasi, menghindari najis fi ghairi sholati, pada selain sholat. Wa mahallahu fi ghairi tadammu bihi fi badanin aw sawbin, selagi seseorang tersebut tidak melumuri najis tersebut di dalam badannya maupun di bajunya. Fahuwa haram bila hajatin, maka hukumnya dia haram jika tidak ada hajatnya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, misalnya kita lagi sholat, ternyata di samping sisi kita sholat itu ada najis misalnya, ada kotoran cicak misalnya. Itu seandainya memang masih ada jarak antara kita dengan najis tersebut, ya. Seandainya itu sifatnya memang kita tidak sengaja bahwa ternyata di samping kita itu ada kotoran ataupun najis dari cicak, ya, itu nggak apa-apa, ya. Ya, selagi memang itu kita tidak sengaja, gitu. Dan terpenting jangan sampai najis tersebut itu mengenai baju atau kain kita. Ya, terkadang kita dalam sholat kadang-kadang nggak sengaja, apalagi misalnya ini karpetnya kan warnanya
hijau kayak gini nggak ketahuan gitu. Kita sholat ternyata di samping kita, samping kiri kita itu ada kotoran, ya, kotoran cicak misalnya, atau kotoran yang lain misalnya, kotoran ayam misalnya. Kalau di sini sih mungkin nggak mungkin ya, sini nggak ada ayam, mungkin di kampung sana gitu ya, di tempat sholat yang mungkin masih kampung gitu, masih banyak berkeliaran ayam misalnya, keluar masuk ke musola misalnya, sehingga meninggalkan kotoran si ayam tadi. Pas kita sholat, kita nggak tahu ternyata ada kotoran ayam tersebut, sehingga kita masih bisa menghindari, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sebelum sholat kita sudah tahu ada kotoran, ya sebaiknya kita menghindar, ya menghindar. Setelah itu kita membantu untuk membersihkan. Takutnya khawatir bisa mengganggu atau mengotori jamaah yang lain. Wa huwa syar'an, najis secara syarat adalah mustaqdarun, sesuatu yang menjijikan. Jadi namanya kotoran itu pasti menjijikan, apalagi kotoran manusia, tentunya sangat menjijikan, ya. Dan bau menjijikan. Yang mau sihatus sholati, yang najis tadi bisa mencegah sahnya sholat. Haitsu la murakhasu, selagi tidak ada dispensasi, ya. Kalau kotorannya masih bisa dispensasi, bisa rukhsah, artinya mendapatkan keringanan, itu masih bisa, artinya tidak bisa mencegah sahnya sholat, artinya tetap sah gitu ya. Bahwa karosin wabulin, ya, najis ini seperti kotoran hewan maupun kencing, ya. Walau karena meskipun keduanya binto irin, ya, dari kotoran burung misalnya, wasamakin dan ikan, ya, wajarodin dan belalang, ya. Wama la nafsalahu sa'ilatun, dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Au min ma'kulin, atau dari binatang yang bisa dimakan, lahmuhu, dagingnya, alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih, ya. Qala al-istirahiyyu war-rayyani minal a'immatina. Jadi ada sebuah qaul yang disampaikan oleh Imam Astaghfari dan Imam Rayyani. Keduanya ini adalah dari ulama Syafi'i. Kamalikin wa Ahmad, dan Imam Malik juga Imam Ahmad. Innahuma, bahwasanya keduanya, yaitu kotoran dari hewan maupun kencing, ya, dari kotoran dari burung, kemudian ikan dan belalang, tohironi, keduanya itu suci, dianggap suci, ya. Minal makbuli, dari binatang yang bisa dimakan. Walau ro'at seandainya kita melihat ada binatang yang hidup muntah, ya, bahimatu hayyan, dari binatang yang hidup ini, kita melihat misalnya binatang tersebut memuntahkan sesuatu misalnya, ya, baikana, jika hewan tersebut solban, itu mengeluarkan sebuah bijinya, bihaitsu law zuri'an nabata, sekiranya biji itu yang keluar dari binatang tersebut itu seandainya ditanam bisa menjadi tumbuh. Nah, ini contohnya misalnya kopi luwak misalnya, luwak, ya, itu kan kopinya utuh, ya, kemudian ditelan oleh luwak, kemudian dikeluarin, kemudian dijadiin kopi gitu kan. Nah, ini memang ada
muskilat, ada yang mengatakan halal memang halal. Jadi seandainya sesuatu yang ditelan oleh binatang tersebut kemudian ketika dimuntahkan atau keluar dari tubuhnya itu tidak berubah, ya, berarti itu cukup. Di sini dijelaskan pemuda jisun, ya, seandainya berubah maka menjadi najis, ya. Jika setelah ditelan kemudian dikeluarkan oleh binatang biji kopi tersebut berubah maka menjadi najis. Ya. Tetapi kalau tidak berubah maka yuhsalu wa yukalu, maka cukup dibersihkan saja kopi yang sudah ditelan oleh luwak tadi, binatang tadi, ya, kemudian keluar ternyata tidak berubah, cukup dicuci, kemudian itu bisa dikonsumsi. Wa illa, jika tidak, artinya jika sudah berubah setelah ditelan masuk ke perut, dikeluarin kemudian sudah berubah kopinya, ya najisun, maka menjadi najis. Ya, makanya kopi luwak itu ada yang mengatakan halal atau mengatakan haram itu. Ya, di sini kalau misalnya memang tidak berubah ketika ditelan kemudian dikeluarkan tidak ada yang berubah, maka itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi, tapi dicuci kembali. Seperti halnya binatang buas yang tidak bisa dimakan dagingnya, tulangnya, kulitnya, itu masih bisa dijadikan aksesoris, misalnya seperti kulit buaya, kulit ular misalnya, itu bisa dijadikan aksesoris. Itu syaratnya kalau memang sudah disamak itu direbus, ya. Itu ada alat khusus untuk merebus, ya, merebus kulit-kulit dari binatang yang haram dimakan dagingnya, tulangnya, itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Itu ada alatnya, saya pernah lihat itu di laptop si Unil waktu itu, ya, di Seteran 7. Itu ada alatnya khusus, jadi sudah disetting kadar panasnya ketika kulit tersebut direndam, ya, direndam. Setelah itu kemudian dijemur, dikerok sisa-sisa getah-getahnya mungkin yang masih melekat di kulit ular, buaya maupun binatang yang lain yang memang diharapkan untuk dikonsumsi. Walam yubayinu, dan para ulama tidak menjelaskan hukma ghairul habbi, ya, hukum selain dari biji-bijian. Qala syekhuna, berkata guru kita, walladhi yadharu annahu, dan ini sudah jelas bahwasanya biji-bijian itu intaghayyara, jika berubah an halihi, dari keadaannya, qoblal balghi, sebelum ditelan. Jadi syaratnya yang penting biji tadi ketika ditelan itu masih asli, dan setelah dimasukkan atau ditelan dan dikeluarkan dari perut binatang tersebut masih dalam keadaan asli, belum berubah, maka itu tidak najis, atau masih bisa najis tapi masih bisa dikonsumsi asalkan dicuci terlebih dahulu. Yasiron, walaupun berubahnya sedikit setelah ditelan oleh binatang tadi, ternyata biji kopi itu mengalami perubahan dari asalnya, karena jizun, maka menjadi najis. Jadi najis kita mengkonsumsi, ya, biji kopi yang telah ditelan oleh binatang, ya, buah tadi, kalau memang sudah berubah maka menjadi najis. Fa illa ay taghayyar lam taghayyar, jika tidak berubah pemutanan najis, hanya posisinya mutanajis, ya, artinya masih bisa diperbaiki atau masih bisa dicuci, dibersihkan. Wabil Majmu'i, dan dijelaskan dalam kitab Majmu' an Syai'inas, dari Syekh Nasr, al-afu an goli baqarit iyasati, dihukumi ma'fu atau dimaafkan
yaitu kotoran air kencing sapi, ya, yang digunakan untuk menggiling alal hubbi, misalnya menggiling biji-bijian, ya, biji-bijian yang akan dikonsumsi. Bisa jadi di sini biji-bijian adalah padi atau gandum, ya. Misalnya padi atau gandumnya karena kencingnya sapi, ya, yang digunakan untuk menggiling, ya, menggiling biji-bijian tadi. Ya, biasanya kan sapi digunakan untuk itu, ya, untuk apa namanya? Kalau di sawah itu, kalau bahasa Jawa namanya angler, ya. Untuk apa namanya, ya, biasanya sebelum dicangkul itu kan diolah dulu tanah dari bawah supaya ke atas. Itu biasanya kalau di kampung masih menggunakan sapi gitu. Kemudian baru dipacul atau dirapikan. Wa anil Juwaini, dan dari Imam Al-Juwaini, tasdidun nakir, beliau sangat mengingkari, ya, tentang tadinya alal ba'ti anhu, tentang pembahasan biji watadhiri, dan kesucian biji, ya, biji-bijian yang tadi sudah ditelan oleh binatang, ya, kemudian setelah dikeluarkan itu ada yang mengatakan tetap suci misalnya, tapi Imam Al-Juwaini mengatakan enggak, itu enggak bisa dibenarkan. Beliau di sini tasdidun nakir, sangat mengingkari adanya penjelasan bahwa biji yang telah keluar dari binatang itu masih dihukumi, ya, najis atau mutanajis, atau bahkan masih dihukumi bisa dikonsumsi asalkan dibersihkan terlebih dahulu. Wa ba'atsal Fazari, dan membahas tentang hal ini Imam Al-Fazari al-afwa, beliau menjelaskan tentang dimaafkannya atau dimaafunya an ba'ril fa'rati, dari, ya, kotoran tikus, ya. Ida waqa'a, apabila terjatuh fi ma'in, ya, di sesuatu yang cair, misalnya ada kotoran tikus jatuh ke kolam misalnya, atau tempat penampungan air misalnya, itu masih bisa dimaafu, ya. Yang terpenting ketika ada kotoran tikus, atau bahkan tikusnya mungkin yang jatuh di tempat penampungan air, ya, yang buat mandi misalnya, itu yang terpenting. Jikalau salah satu sifat air itu yang tiga tidak berubah dua, ya, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau cuma hanya satu yang berubah, itu masih dihukumi tauhid, masih dihukumi suci. Tapi kalau yang sudah berubah dua sifat airnya, misalnya setelah kejatuhan tikus jadi warnanya berubah, baunya berubah, berarti air ini menjadi najis, maka harus dibuang aja, harus dikuras gitu. Tetapi kalau misalnya yang jatuh, misalnya kucing, ya, binatang kucing jatuh di sumur, itu setelah diangkat batang atau bangkai kucingnya, kemudian itu air sumurnya gak usah dikuras, didiamkan aja beberapa hari. Nanti dengan naiknya, ya, air makin naik, itu dengan sendirinya bekas bau bangkai kucing itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita kuras sumurnya, kita habis tenaganya, kemudian airnya pun jadi habis gitu. Jadi yang diangkat adalah bangkainya saja yang diangkat, sedangkan airnya itu didiamkan saja untuk beberapa waktu atau beberapa hari sehingga nanti bau bangkai kucing tersebut akan hilang dengan sendirinya. Wa matatil balwa bihi, bahwa keadaan ini, ya, jatuhnya kotoran tikus di suatu tempat yang cair itu adalah suatu yang maklum, suatu yang sering terjadi di
ya dalam kehidupan kita. Makanya itu diajak wajar-wajar saja, ma'fu ya. Yang penting kotoran dari tikus tadi tidak sampai merubah sifat air, yaitu sampai 2 yang berubahnya. Tapi kalau hanya 1 masih bisa dihukumi tauhid. Wa amma ma yujadu, dan adapun ya sesuatu yang kita temukan ala warqati ba'dis sajari. Misalnya kita menemukan ada semacam najis di dalam daun, misalnya di dalam salah satu daun di pohon misalnya. Karwati ya seperti buih ya. Misalnya kita menemukan ada semacam buih yang ada di pohon misalnya ya. Kalau memang buih ataupun najis tersebut yang ada di daun pohon itu misalnya, itu adalah sesuatu yang menjijikkan ya, atau kita sendiri memandangnya tidak elok atau misalnya menjijikkan gitu ya, maka itu adalah najis ya. Tadi itu ada ada suatu buih yang menempel di pohon ya, di daun yang ada di pohon misalnya. Di annahu yahruju min batini badid didan, karena bisa jadi buih yang ada di daun pohon itu bisa jadi itu keluar dari dalam ulat ya, sesuatu yang keluar dari ulat gitu. Buihnya itu yang putih-putih itu, itu hukumnya najis ya. Sama syuhida dzalika, seperti halnya dalam realitanya kita melihat hal tersebut ya. Walisal ambaro wa rausan ya. Dan ini tidak terjadi kepada ambar atau kotoran yang di sini disebutkan khilafan liman za'amahu, yang ada orang yang menyangka bahwa buih dari dari pohon tadi ya, selain ambar itu ya, atau di sini disebutkan selain ambar, bal huwa nabatun fil bahri. Kalau ambar ini adalah, ada orang yang menyangka bahwa itu adalah sejenis rumput laut, nabat fil bahri. Jadi ambar ini bukan termasuk sesuatu yang dicontohkan seperti buih tadi ya, yang ada di daun, yang ada di pohon tadi. Tapi kalau ambar di sini, ada yang menyangka sebagian orang bahwa itu adalah rumput laut. Rumput laut, kalau rumput laut sih masih diperbolehkan atau hukumnya suci, bahkan bisa dikonsumsi. Nah, kalau di laut sih sudah jelas ya, sesuatu yang ada di dalam laut itu airnya, segala ya, bangkai ataupun jenis hewan yang ada di dalamnya itu hukumnya adalah suci ya, kecuali 2 binatang yang hidup di 2 alam, yaitu amfibi, buaya dan kura-kura itu hukumnya haram, meskipun buaya dan kura-kura itu bisa jadi pernah menetap lama juga di laut, tetapi terkadang mereka juga suka singgah juga di daratan. Artinya tidak menetap di laut selama-lamanya, sehingganya buaya dan binatang ini dihukumi haram, tidak bisa dikonsumsi. Tapi selain itu hukumnya semuanya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi. Meskipun jenisnya mungkin di lautan itu beda-beda, ada ural laut ya, macam-macam ya, bahkan mungkin lebih jenis binatangnya lebih banyak dibandingkan jenis binatang yang ada di daratan. Tapi semuanya
sah ataupun boleh untuk dikonsumsi kecuali dua binatang tadi yang sifatnya adalah amfibi. Wamadiyun madi ya, bimu jamatin lafaz madi itu dengan menggunakan titik satu pada huruf nya. Il amri ya, dalam madi ini ya, diperintahkan bihusli zakar, yaitu membersihkan kemaluan ya dari air madi itu, minhu dari air madi itu, karena bahwa ma'un, karena madi itu adalah sejenis air abyadu yang warnanya itu putih atau asfaru, atau warnanya rada kekuning-kuningan ya. Okikun dan bersifat cair. Jadi madinya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa sesuatu yang keluar dari kemaluan kita itu adalah sperma, mani, kemudian madi, wadi, kemudian ya air seni. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bedanya air mani dengan air madi. Ya, kalau air mani itu kental, putih, ya, putih, kemudian seperti putih telur gitu ya, dan baunya ya seperti adonan kue gitu ya, dan merekat sifatnya. Ras yakhruju ghaiban inda saurani syahwati. Air madi ini keluar dari tubuh kita ya ketika naiknya syahwat, ketika kita syahwat ya, kita seorang syahwat, tapi biwari syahwatin qawiyatin, syahwatnya itu tidak terlalu memuncak gitu. Dan di saat mengendor ya syahwatnya itu kemudian ya keluar setetes air madi. Jadi warnanya putih biasa ya, putih tapi tidak kental seperti halnya sperma atau air madi. Wawadiyun dan wadi ya, wawa ma'un abyadun adalah air yang putih ya. Kemudian kadirun ya, di sini artinya ya, yang keruh ya, sakhinun kental. Kalau wadi ya ini warnanya keruh dan rada kental gitu. Ya rujuh iban ya, air wadi ini biasanya keluar akibal boli setelah seseorang itu kencing biasanya ya, au indah hamli syai'in saqilin, atau ketika orang ini mengangkat sesuatu beban yang berat ya, di sela-sela istirahat kemudian cairan wadi ini keluar gitu, terus gitu ya. Atau keluarnya bersamaan ketika selesai kencing ya. Tapi ini tidak jarang dialami. Mungkin hanya segelintir orang yang mengalami ya, keluarnya air wadi ini. Wadamin dan darah hatta mabakia, sehingga ya, darah itu tetap ala nahwi admin, seperti misalnya tulang. Lakin nau ma'fubun, akan tetapi darah tersebut ma'fubun anhu, dimaafkan ya. Pastafnu, kemudian para ulama mengecualikan ya tentang minhul al-kabida, yaitu tentang darah dari belalang, watihal kabid ya, artinya limpa, watihal dan belalang, wal miski dan ikan. Jadi kalau darah yang keluar dari belalang maupun ya darah limpa ya,
itu masih dihukumi ma'fu, ya. Dihukumi ma'fu seandainya misalnya mengenai salah satu badan kita misalnya jarak dari belalang gitu. Saya jadi ingat masa lalu dulu waktu masih di kampung itu era tahun 80-an ya, istilahnya masyarakat kampung ini masih miskin banget ya. Kadang karena nggak punya uang untuk membeli lauk, itu anak-anaknya disuruh nyari belalang di sawah, nangkepin belalang. Oh, di sini ada sawah kan dulu ya? Ada ya? Ya, maklum daerah saya daerah Brebes ya, penghasil Bumi Ayu itu terkenal dengan ya, penghasil padinya ya. Kalau Brebes kotanya kan, kabupatennya itu kan penghasil telur asin, bawang gitu. Kalau saya Brebesnya Brebes Selatan yang ke arah arah Purwokerto, ya, Aji Barang itulah mentoknya. Ya, kampung saya itu dikelilingi sepanjang mata memandang tuh sawah, mentoknya ke Gunung Slamet gitu. Jadi kampung saya itu benar-benar dikurung kanan kiri, ya mewah lah, mepet sawah gitu ya. Rumahnya tuh mewah, mepet sawah gitu. Karena kanan kirinya, belakang, depan itu sawah gitu. Daerahnya dingin ya gitu. Sehingga dulu zaman saya kecil itu kalau pas nggak punya uang, orang tua lagi nggak punya uang ya, itu disuruh nyari belalang semua. Bahkan nyari belut itu hal yang biasa. Saya mancing habis sekolah itu, mancing belut. Kalau dapatnya banyak itu separuh saya jual, separuh saya bawa pulang untuk dikonsumsi. Kadang-kadang di tengah jalan ada orang yang menanyakan, ini mau dijual apa enggak belutnya? Boleh dah, separuh aja buat jajan gitu kan. Separuhnya itu kemudian belutnya dimasak gitu. Itu hal yang rutin saya lakukan era-era kelas 10 ya, kelas 1 aliyah gitu. Seperti itu sudah terbiasa mandiri gitu. Belalang juga demikian, anak-anak kecil disuruh nyari belalang di sawah, kemudian nanti dikonsumsi, digoreng ya, dibumbuin ya, bawang merah, bawang putih gitu ya. Seperti itu, enak, gurih gitu ya. Paling kalau masaknya ya bumbunya itu banyak, bikin pedas misalnya. Seperti itu ya. Ini darah yang dari apa namanya, belalang ini ya, itu hukumnya ma'fu ya, seandainya itu ada. Termasuk belut juga ya, belut itu ma'fu seperti itu ya. Karena binatang-binatang ini tidak perlu disembelih ya, cukup kayak ikan itu cukup diketok atau kepalanya udah, kemudian langsung dibelek ya. Bapak-bapak sekarang mungkin paham ya, ketika beli ikan tuh nggak ada yang disembelih kan ya, langsung dimatikan kemudian dibelek, karena memang darahnya ya tadi ya nggak mengalir ya, nggak mengalir. Beda dengan ayam, jenis ayam, kambing, sapi itu mengapa ketika mau dikonsumsi dagingnya, mengapa harus disembelih terlebih dahulu? Apa kira-kira jawabannya? Pak, mengapa ayam, kambing, sapi, unta, kerbau, banteng misalnya, dan sejenisnya, kijang misalnya, ketika mau dikonsumsi, bahkan mungkin kelinci juga, itu ketika mau dikonsumsi, kenapa harus disembelih dulu? Jawabannya apa? Supaya darah kotornya keluar dari urat nadi kanan kiri dan tenggorokan ini ya, saluran masuknya makanan dan minuman. Sehingga kalau kita menyaksikan sapi, kambing disembelih saat kurban, itu ada darah kotornya warna hitam-hitamnya. Itu kalau seandainya nggak dikeluarin, langsung dikonsumsi saja, bahaya, berarti dagingnya bercampur dengan darah kotor. Makanya ketika sudah disesetin, daging sapi, daging kambing jadi bersih kelihatannya, putih kemerah-merahan, karena yang kotornya tadi sudah dikeluarkan melalui tenggorokan maupun
ya urat nadi kanan dan kiri. Makanya syarat penyembelihan itu ya itu syaratnya harus memutuskan ini ya, jalan tenggorokan ini, rongkongannya, kemudian urat nadi kanan dan kiri. Sudah yuk itu ya Pak ya. Mungkin saya hanya mengulang aja, mungkin sudah ada yang paham tentang mengapa binatang ketika mau dikonsumsi dagingnya itu harus disembelih terlebih dahulu. Walau min mayyitin, meskipun ikan itu mati ya, mati tetap aja masih bisa dikonsumsi. Meskipun cara mematikan ini banyak cara ya, ada orang yang menggunakan portas misalnya, di portas ya, atau dengan menggunakan, kalau di laut itu ada yang dibom supaya airnya ikannya itu nanti mati mengambang gitu. Ya ini yang tidak diperbolehkan, termasuk portas juga tidak diperbolehkan ya, karena ini ada zat kimia yang terkandung dalam ya. Seandainya ikannya itu kemudian masuk ya, masuk airnya ya, air yang sudah tercampur dengan portas tadi, ini ketika dikonsumsi ikannya bisa khawatir membahayakan kita yang mengkonsumsi. Makanya yang manual saja, mancing ya, ya seperti itu ya. Baik, saya kira itu karena sudah cukup siang ya. Demikian apa yang saya sampaikan, seandainya itu benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada kesalahan dan kehilafan ataupun kekeliruan, itu murni karena kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yahdi ila sabilil haqqi war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.